kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA dengan Bu Dian. Kemarin kita sudah belajar tentang rangka dan persendian. Sekarang apa yang akan kita pelajari kembali ya? Yang akan kita pelajari adalah otot pada manusia. Apa sih yang diharapkan setelah kamu belajar tentang otot pada manusia? Ya, diharapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian mempunyai kemampuan untuk menganalisa proses gerak pada manusia dengan benar melalui video. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu menganalisa proses gerak pada makhluk hidup dengan benar melalui literasi. Nah, sekarang sebelum kita melangkah berikutnya, ya, menurut kalian, pendapat kalian pernah melihat film SpongeBob ya? Teman SpongeBob, salah satunya adalah Patrick. Nah, Budan akan menayangkan sesuatu tentang Patrick. Ya. Nanti kira-kira apa yang terjadi ya dengan Patrick? Mengapa bisa seperti itu? Inilah gambarnya. Ya, ternyata Patrick badannya berubah menjadi besar, berotot begitu ya. Kenapa ya bisa seperti itu? Salah satunya yang penyusun tubuh pada manusia adalah otot. Otot ini waktu kita belajar tentang fungsi rangka, salah satunya adalah otot sebagai alat gerak aktif. Kira-kira kenapa disebut sebagai alat gerak aktif? Mengapa ya? Apa ya jawabannya ya? Ada yang tahu nggak sih? Inilah jawabannya. Ternyata otot itu punya kemampuan kontraksi, artinya itu ototnya bisa memendek, dan relaksasi, artinya otot itu punya kemampuan untuk memanjang. Nah, kenapa bisa relaksasi dan kontraksi? Karena otot punya protein otot yang akan memanjang dan memendek. Nah, sekarang dari tadi yang kita bahas adalah tentang otot, kan ya? Nah, otot ini yang ada pada manusia, kira-kira ada berapa macam sih? Inilah yang menyusun tubuh manusia. Ada 3 macam otot. Ya, ada otot jantung, ada otot lurik, dan ada otot polos. Ketiganya mempunyai perbedaan-perbedaan. Apa ya kira-kira perbedaannya? Ya, nanti kita bahas. Sekarang kita lihat dulu strukturnya. Ya, ada yang bisa menebak ini otot apa? Nah, sesuai dengan gambarnya itu ada gambar jantung. Berarti itu adalah otot. Betul, otot jantung. Ya. Berikutnya ada gambar tangan. Berarti di situ menempel otot lurik atau otot rangka. Ya. Berikutnya, ya, ada otot yang ketiga. Kalau kita melihat gambarnya ada apa itu ya? Usus halus, ya, lambung. Nah, di situ berarti ada otot apa? Otot polos. Ya, ada otot polos yang ada di situ. Nah, dari ketiganya, kira-kira perbedaannya apa ya? Ternyata ada banyak perbedaan dari ketiga macam otot ini. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, itu adalah letaknya. Sesuai dengan namanya, ya. Tadi kita lihat gambarnya. Kalau namanya otot polos, itu ada di organ tubuh bagian dalam. Apa sih yang termasuk organ tubuh bagian dalam? Ada lambung, ada usus halus, ada alat pembuluh darah, alat pernafasan. Ya.
Kemudian kalau otot lurik ada menempel di rangka. Otot jantung sesuai dengan namanya berarti berada di jantung, menyusun dinding jantung. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bentuk serabut. Kalau otot polos ya bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau otot lurik dan otot jantung bentuknya beraturan. Perbedaan berikutnya adalah jumlah inti. Otot polos 1, otot jantung 1, dan otot lurik ada banyak. Letaknya juga berbeda, letak inti selnya. Kalau otot polos ada di tengah, kemudian otot jantung ada di tengah, dan otot lurik ada di tepi. Kemudian kecepatan responnya juga berbeda. Ya, kecepatan responnya berbeda. Kalau otot polos itu lambat, otot lurik cepat. Kan tadi otot lurik itu menempel di kaki ya. Jadi kalau kalian disuruh, ayo lomba lari, maka kamu akan cepat-cepat berlari. Nah, responnya itu sangat cepat. Berbeda dengan otot jantung. Jantung, itu kecepatan responnya itu sedang. Berikutnya, perbedaan berikutnya adalah cara kerja. Cara kerjanya, kalau otot polos itu tak sadar, kalau otot lurik itu sadar, artinya apa? Bisa diperintah oleh otak. Otot jantung itu juga tak sadar. Kalian nggak bisa mengatakan, ayo jantung, berdecak dengan kencang tuh dong. Saya baru ketemu pacar saya. Oh, tidak bisa ya. Itu tidak bisa. Jantung akan bekerja dengan sendirinya. Kita tidak bisa memerintah kerja dari otot jantung. Berikutnya adalah kemampuan kontraksi. Kalau otot polos, ya, kontraksinya lama, misalnya kamu makan, ya, makanan masuk ke lambung, lambung akan bekerja, remas-remas makanan. Ya, prosesnya lama itu bisa 4 jam. Ya. Kemudian kalau otot lurik, kontraksinya cepat. Kalau otot jantung, kontraksinya sedang. Kemudian warna. Kalau otot polos sesuai dengan namanya, berarti dia polos. Nah, otot lurik dan otot jantung, ya, lurik berarti dia ada gelap terang, lurik. Ya. Bedanya apa sih otot jantung dengan otot lurik? Sama-sama lurik. Ya. Kalau otot jantung, ya, itu bercabang-cabang. Dia nggak akan terputus. Dia bercabang. Ya. Tapi kalau otot lurik, dia tidak bercabang. Itu perbedaan dari otot jantung, polos, dan otot lurik. Ternyata banyak ya perbedaannya. Semoga kalian nanti bisa belajar dengan baik ya, dan mengingatnya dengan baik. Tadi kan otot punya kemampuan untuk bergerak. Kalau otot itu menempel pada tulang, maka tulang juga akan ikut bergerak. Nah, mekanisme gerak yang dilakukan oleh otot itu ada 2. Ya. Yang pertama yaitu gerak antagonis. Apa itu gerak antagonis? Mungkin kalian pernah melihat sinetron ya, yang suka sinetron. Ada peran antagonis. Bilangnya peran yang jelek gitu ya. Padahal bukan. Maksud antagonis itu bukan yang jelek, tapi berlawanan. Ya. Oleh sebab itu, gerak antagonis itu adalah gerak yang disebabkan oleh 2 otot yang bekerjanya berlawanan. Apa artinya berlawanan? Kalau satu otot bergerak kontraksi, maka otot yang satunya akan berrelaksasi. Ya. Di 2 otot akan bekerja secara berlawanan. Contohnya apa sih? Nah, lihat siapa yang pernah seperti itu bergeraknya, meluruskan dan membengkokkan tangan atau lengan. Nah, pada saat kamu meluruskan dan membengkokkan, itu ada 2 otot yang bekerjanya berlawanan. Ada otot bisep yang di sini, ada otot trisep yang ada di lengan bawah. Ya. Itu akan bekerja berlawanan.
Berikutnya ada bergerak seperti ini. Paha, lutut akan ditekukkan dan akan diluruskan. Ini juga sama. Dua otot akan bekerja berlawanan. Sama juga yang ini, gerak. Geraknya banyak. Ya. Macam geraknya banyak, tapi di situ ada dua otot yang berlawanan. Bagaimana kalau kamu push up? Apakah gerak ototnya akan berlawanan juga? Ya, betul. Kalian push up pun di situ akan ada dua otot yang bekerjanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah gerak sinergis. Kalau tadi antagonis berlawanan, maka kalau sinergis adalah gerak yang ditimbulkan oleh dua otot yang bekerjanya bersama-sama. Artinya apa? Dua otot akan bekerja kontraksi semua atau relaksasi semua. Ya, itu artinya gerak sinergis. Contohnya apa sih? Siapa yang pagi-pagi suka sebelum berangkat ke sekolah suka minta uang jajan ke mamanya? Pasti tangan kamu akan menelungkup ke atas kan ya? Ya, betul. Betul sekali. Ya, pada saat kamu menengadahkan tangan, disitulah ada dua otot yang kerjanya bersamaan. Begitu juga kalau kamu menelungkupkan tangan, ada dua kerjanya bersamaan. Nah, kemudian harap dua gerak ini bisa kamu cari di gerakan-gerakan lain yang kalian lakukan sehari-hari. Berikutnya untuk proses pembelajaran kali ini, kalian nanti akan berkelompok maksimal 5 anak, ya. Berkelompok maksimal 5 anak, kemudian kalian buka Google Classroom, carilah LKPD tentang mengamati diameter otot. Di situ nanti kalian melakukan apa yang diminta. Setelah itu kalian ukur ya, bagian tengah dari lengan atas, kemudian kamu masukkan hasilnya ke tabel. Ya. Setelah itu kamu jawab pertanyaan dan didiskusikan. Kemudian laporan akan kalian kumpulkan, setiap kelompok hanya 1 laporan saja. Ya. Setelah itu, untuk penugasan pada pertemuan berikutnya. Ya. Jadi Budian minta kalian mencari gerak pada hewan. Hewan itu kan ada yang hidup di air, di darat, dan di udara. Nah, yang harus kamu cari adalah ciri dari ketiga hewan ini yang hidup di air, darat, dan udara, itu cirinya apa? Dan syaratnya apa sih supaya bisa bergerak di air, udara, dan di darat? Dan yang terakhir adalah kamu cari teknologi yang digunakan saat ini yang terinspirasi dari struktur dan fungsi gerak pada hewan. Dengan kamu mencari ya, teknologi, kamu diharapkan ya, nantinya tahu, oh ternyata kalau pesawat terbang itu bisa bergerak, apa ya? Oh karena ada struktur yang ini. Itu harapannya Budian. Ya. Berikutnya, kita memasuki kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa bahwa otot itu mempunyai fungsi sebagai alat gerak aktif. Kemudian ada 3 macam otot yang menyusun tubuh manusia. Ada otot polos, otot jantung, uret. Ketiga otot ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Ya, tadi sudah kita lihat perbedaannya dan kita bahas. Kemudian ada 2 macam mekanisme gerak pada otot, yaitu gerak antagonis dan gerak sinergis.
Untuk refleksi, untuk yang terakhir refleksi, kalian nanti pergi ke Google, bukalah Google Classroom IPA, kemudian isilah Google Form tentang materi otot pada manusia. Kemudian harap ya, kalian nanti mendapatkan, setelah belajar kalian menulis refleksinya, kemudian harap kalian mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa kamu tuliskan nanti. Oke, ini yang terakhir dari Budian, be the next scientist. Anak-anak, sekian dari pembelajaran kali ini. Budian berharap ya, nantinya kalian akan mendapatkan sesuatu dari pembelajaran kali ini dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Budian berharap dengan pembelajaran kali ini kalian tetap semangat, tetap sehat, ya, dan bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, dadah.